Bu Retno, apakah sudah hadir semua? Bu Retno, Pak Bagus, Pak Bagus monitor. Siap, Ibu. Cek. Hadir, Bu. Ya. Saya cek Bu Retno dulu ya. Ya, Bu. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Mohon izin, ini mulainya lebih awal karena ada rapim, beberapa kawan-kawan, jadi dimajukan 1 jam. Untuk daerah timur, sepertinya tidak masalah. Yang daerah barat, mohon maaf ya, karena masih pagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ini Bapak dan Ibu telah hadir pada pagi hari ini untuk sebetulnya ini adalah sebagai tindak lanjut dari kita dalam bagaimana menertibkan kehadiran para pegawai di lingkup Ditjen PKTL. Di sini sudah hadir Bapak Ferry dari Biro Umum dan juga hadir Pak Marjuki ya sebagai ahli IT-nya untuk Sikadir, dan juga Bapak dan Ibu dari Kepala BPKH wilayah 1 hingga 22. Ada beberapa saya lihat, ada Pak Zudan yang ke-capture di screen saya, dan kemudian juga ada beberapa dari Kasubag TU, lingkup Ditjen PKTL, dan BPKH 1 sampai dengan 22, dan juga kawan-kawan semua yang memang kami minta untuk hadir untuk menyaksikan sosialisasi dari Sikadir ini. Terima kasih Pak Ferry. Mohon izin ini jadi jadwalnya Bu Yanti jadi terjeda. Dan juga Pak Marjuki, terima kasih, dan Bapak dan Ibu semua. Baik, jadi pada hari ini adalah kita akan mensosialisasikan Sikadir, di mana memang untuk yang di lingkup pusat Ditjen PKTL pusat sudah diterapkan sejak beberapa tahun lalu, nggih. Dan kemudian untuk BPKH memang kita akan mulai terapkan, dan juga terkait dengan sistem yang ada di dalam Sikadir, tentunya ini adalah pengembangan dari hasil temuan dari BPK bahwa memang harus detail dalam bahwa yang bersangkutan itu hadir di tempat dan kemudian juga tepat waktu, dan tentunya ini nanti akan berkaitan juga dengan kedisiplinan, yaitu apabila memang terlambat dan kemudian tidak masuk, tentunya ada sanksi disiplin. Jika dalam sekian hari tidak masuk, sanksi disiplinnya ada berbeda, berjenjang, mulai dari ringan, sedang, dan berat sesuai dengan PP 94/2021. Dan kemudian juga terkait dengan keterlambatan dan lain sebagainya, tentunya juga akan berpengaruh kepada besaran tunjangan kinerja yang akan diperoleh.
Jadi kepada Bapak dan Ibu kami sangat mengharapkan sekali bahwa pada saat Sikadir ini sudah diterapkan di lingkup unit kerja Bapak dan Ibu, mohon semua dapat menggunakan dan tertib dalam menggunakan aplikasi ini. Dan juga kami sangat mohon sekali karena memang ini dipantau oleh BPKRI, sehingga untuk yang tidak dalam aplikasi ini secara resmi, kami juga mohon misalnya mohon izin ya, mohon maaf jika ada yang menggunakan fake GPS itu kami mohon dihindari, dan kami sangat berharap sekali memang real time menggunakan aplikasi Sikadir, karena sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui BPKRI sangat detail dalam melakukan pemeriksaan, dan kami harapkan kawan-kawan dapat ikut supaya Sikadir ini berjalan dengan baik. Baik Bapak dan Ibu, itu pengantar dari kami dari Ditjen PKTL. Mohon izin kami untuk menyampaikan terkait dengan kita menggunakan Sikadir. Mohon izin saya tadi terputus. Jadi kami harapkan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan tadi terputusnya di saat saya terakhir menyampaikan bahwa kami harapkan support dari kawan-kawan semua bahwa ini adalah untuk kepentingan kita bersama untuk menghindari temuan-temuan yang tidak kita harapkan juga, sehingga kami harapkan tertib administrasi dari Bapak dan Ibu semua, seluruh jajaran pusat dan BPKH, dan kami harapkan ada arahan ataupun dari Pak Ferry dari Biro Umum supaya nanti kawan-kawan juga mengetahui bahwa kita memang menerapkan Sikadir ini tidak hanya lingkup pusat saja tapi menyeluruh hingga ke balai, karena memang kita ada taraf penertiban hingga sampai ke balai. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Pak Ferry untuk menyampaikan arahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq, persilakan Pak Ferry. Baik, terima kasih Mbak Pari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi bagi para kepala balai BPKH yang saya hormati, pejabat administrator, lingkup Ditjen PKTL, para Kasubag TU di pusat maupun di daerah. Saya ucapkan apresiasi yang pertama kepada Ditjen PKTL dalam menyikapi kebijakan terkait dengan Sikadir ya. Jadi sistem kehadiran yang memang kalau Bapak Ibu yang saya hormati, sistem ini sudah hampir sekitar 4 tahun ya, berjalan 5 tahun ya kurang lebih. Di sini saya juga tidak sendiri ya, saya ada Pak Marjuki nanti dari segi teknisnya. Nah nanti saya mungkin hanya mengungkapkan beberapa kebijakan. Kalau boleh ada share-nya Pak Marjuki, saya dibantu. Baik, di awal tadi Bu Ari sudah mengungkapkan bahwa untuk lingkup pusat kayaknya sudah familiar ya terkait dengan sistem ini gitu. Nah, yang di UPT ya, yang memang saya belum mendapat data juga nih, mana UPT yang sudah melaksanakan atau yang belum, atau yang sudah tapi belum maksimal gitu ya. Jadi izin Bapak Ibu,
eh, kita pahami dulu ya terkait dengan tunjangan kinerja ini memang basicnya khusus Kementerian LHK masih mendasarkan terhadap kehadiran ya. Jadi sangat mudah gitu terus terang kita mendapatkan tunjangan kinerja. Jadi bukan berarti ke depan ini nanti akan lebih sulit ya mendapatkan tunjangan kinerja. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama gitu ya. Sistem ini tidak hanya untuk PKTL gitu, tapi seluruh eselon 1 juga sudah menyikapi ya dan mengakomodir bahwa ini memang kalau boleh saya sebut ya, sistem ini nilainya hampir lebih 1,5 sampai dengan 1,8 triliun. Ada uang di situ. Ya, ini yang Bapak Ibu harus pahami dulu. Yang pertama terkait dengan perjalanan dinas. Ya. Nilai pembahasan dan perjalanan dinas seluruh Indonesia. Indikasi tidak bagus sebenarnya. Ya, dari sisi kacamata BPK-nya ada sampai dengan 1 triliun. Kemudian sisanya saya belum pasti antara 500 sampai dengan 800 miliar itu adalah tunjangan kinerja. Ya, jadi sistem ini nggak main-main gitu. Ya. Jadi kami buat memang untuk merubah ya. Merubah disiplin perilaku gitu ya. Kehadiran maupun mempertanggungjawabkan terkait dengan pembahasan dan perjalanan dinas. Mungkin slide berikutnya boleh untuk menyikat waktu. Ya, tadi disinggung di awal oleh Bu Ari bahwa di tahun 2021 ya kita ada temuan perjalanan dinas itu kurang lebih 144 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, mungkin Bapak Ibu juga mendapatkan temuan dari BPK-RI. Ya, jadi mereka menilai bahwa perjalanan dinas yang kita laksanakan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mereka mengapa melihat ini? Karena mereka melihat daripada sistem yang sudah kita buat. Mau tidak mau ya, di Sekjen khususnya Redaksi Biro Umum, kami mengembangkan kembali ya, sistem kehadiran yang mengakomodir terkait khusus perjalanan dinas dan pembahasan. Tidak enak ini memang. Ya, saya sangat paham. Tidak hanya di daerah, di pusat. Dulu kita menganggap bahwa perjalanan dinas itu bisa membantu ya prinsipnya. Saya nggak tahu ya kalau untuk sifatnya hal lain ya, secara non teknis budget gitu. Tapi sekarang keberadaan Bapak Ibu dalam melakukan perjalanan dinas sudah harus absen. Nah, nanti akan saya terangkan bagaimana sistem ini bekerja. Dan memang kami sepakat gitu. Ya, jadi pengembangan ini bukan dari Biro Umum ya. Ini permintaan khusus dari BPK yang harus kami laksanakan. Dan cut off-nya dimulai start di bulan Agustus. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu baru mendapatkan sosialisasi sekarang ya saya terus terang bilang sudah telat gitu. Tapi tidak ada yang telat ya. Nanti saya sudah bilang Pak Marjuki kita akan mengabsen setiap eselon 1 yang sudah melaksanakan sosialisasi. Jadi itu bisa menjadi titik pedoman Bapak Ibu mengikuti sistem ini. Dan hati-hati
mereka akan mereview ini nanti di bulan November dan Desember ya. Jadi tolong sekali lagi terkait dengan perjalanan dinas dan pembahasan sudah ada sistem yang mengikat. Ya, jadi silahkan saya kembalikan. Gitu. Jadi asal Bapak Ibu pahami, saya menjalankan ini sudah hampir 5 tahun lebih, penuh dengan resistensi. Ya, kalau saya bahasanya semacam itu. Ada orang yang merasa terganggu, gitu ya. Dari segi tunjangan kinerja maunya 100%. Gitu. Padahal nggak pernah masuk. Padahal datangnya telat. Pulangnya nggak jelas. Ya ini nggak bisa. Sudah. Jadi mari kita sama-sama ya. Gitu. Saya pun juga tidak mudah. Gitu, lingkup biro umum dan sekjen mengendorse ya sistem ini. Gitu. Butuh waktu, ya. Butuh kesepakatan, gitu. Butuh integritas. Ya. Yang tidak hanya baik dari karyawan, gitu. Ini juga harus leadership di sini, kepala balai ya, Kasubag PU dan seluruh pimpinan gitu, harus menyikapi ini dengan sama. Gitu. Tidak ada suatu privilege ya. Nah, terkait privilege, kemarin memang beberapa eselon 1 kami infokan. Gitu. Jadi izin Bapak Ibu Kepala Balai, di setiap balai itu kami berikan 5 orang. Ya, 5 orang ini yang dipilih bisa untuk absen di mana saja. Ya, tetapi bukannya tidak absen. Gitu. Jadi maupun Kepala Balai, maupun eselon 2, eselon 1 sama. Ya. Kenapa kami pilih 5? Ya. Jadi 5 ini adalah yang pertama ya, kalau boleh nanti ada pencantuman dalam SK ya. Setiap kepala balai mengeluarkan pengkhususan ya, terhadap 5 orang ini. Yang pertama mungkin kepala balai dan kemudian sifatnya keprotokolan ya. Yang mungkin Bapak Ibu juga punya tim yang di airport ya, melayani tamu dan pelayanan sifatnya. Kemudian driver yang melekat. Gitu. Karena kami bisa pahami mereka-mereka ini yang tidak mungkin menjemput ke airport jam 4, jam 5 pagi, harus ke kantor dulu untuk absen. Jadi kami berikan kelonggaran, tetapi bukan tidak absen. Ya. Tetap harus absen di mana saja bisa. Ya, nanti sebaiknya dikembalikan kebijakan ini kepada Kepala Balai dan Kasubag PU yang paham terkait ABC-nya orang-orang tersebut yang kami singgung tadi. Berikutnya Pak. Ini kronologis ya, yang tadi saya sebut ya. Jadi sudah sejak dari 2018 kita mengembangkan sampai dengan sekarang. Perjalanannya cukup lumayan ya, apalagi kemarin kita didera dan masih ya sampai dengan sekarang terkait pandemi COVID. Gitu. Jadi kalau dulu kita memakai mesin, ya sekarang semua dengan cellular phone. Gitu. Nanti bisa dijelaskan kalau Bapak Ibu memakai Android bagaimana, ya memakai iPhone bagaimana, semua bisa. Pasti ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Gimana kalau kami tidak ada sinyal? Khususnya untuk perjalanan dinas. Khusus perjalanan dinas, kami sudah sepakat ya bahwa misalnya Bapak Ibu dari titik provinsi menuju hutan gitu, atau daerah-daerah yang memang tidak dijangkau dengan sinyal, itu bisa absen di titik terakhir ya, di kabupaten maupun di kecamatan dalam rangka perjalanan maupun kegiatan yang lain, dan itu sah ya. Kami sudah coba untuk
sepakat dengan BPKRI bahwa kemarin KSDE ya, ini kasusnya sama mungkin dengan teman-teman di Dijen PKPL khususnya BPKH. Kalau dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya masuk ke dalam kawasan hutan. Di dalam sistem ini juga mengakomodir ya adanya dulu WFH, WFO gitu ya. Jadi semua sudah kita coba ya. Dan alhamdulillah ini bisa melihat gitu. Nah, fungsi yang paling fundamental di dalam sistem ini adalah di mana ya pimpinan bisa melihat ya. Jadi kepala balai khususnya bisa melihat tingkat kehadiran ya bawahannya. Itu akses dibuka nanti. Ya. Jadi bisa tahu nanti warnanya kuning, tidak masuk, terus kemudian kami juga mencantumkan terkait dengan izin cuti ya, izin sakit gitu. Soal cuti jangan khawatir ya Bapak Ibu, kita juga sudah bisa, nanti akan Bapak Ibu lihat, dan itu merupakan hak ya suatu karyawan karyawati, dan apabila tidak diambil tahun berjalan ya, dia akan carry over di tahun berikutnya. Jadi nggak usah khawatir, semua sistem ada. Nah, di awal kalau nggak salah tadi Mbak Ari juga bilang di dalam sistem ini tidak bisa dianggap remeh ya kalau kita telat 1 menit, 5 menit, setengah jam gitu ya. Itu akan terakumulasi dalam 1 tahun. Nah, ini hati-hati pengawasan khusus terhadap sanksi disiplin. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah mempelajari PP terkait dengan disiplin karyawan, PNS. Jangan sampai akumulasi nilai total perlambatan itu akan mencapai nilai yang ada dalam PP tersebut. Nah, mau nggak mau tadi sudah disinggung bisa ada nantinya sanksi disiplin ya, walaupun itu sedang ataupun berat, itu akan menjadi catatan kita semua sebagai ASN. Berikutnya Pak. Ya ini hanya suatu gambaran ya. Pada prinsipnya tadi yang pertama saya singgung ya mau tidak mau ada disiplin yang memang harus kita sebagai ASN ya mengikuti ini gitu. Ya. Kalau saya merefer dari Polda, Polri ya, kita masih jauh tidak terlalu strict. Gitu. Kalau mereka sudah dengan foto absen itu, ya. Jadi kita hanya absen foto ini untuk khususnya perjalanan dinas saja dan pembahasan. Oke, berikutnya Pak. Oke, saya masuk ya beberapa poin saja yang penting. Yang pertama laporan harian. Nah, di awal saya tadi menyinggung ya bahwa tunjangan kinerja yang kita dapat itu berdasarkan masih absensi. Nah, harusnya ya kita sudah harus untuk membuat suatu laporan ya kinerja yang kita lakukan tiap hari. Kalau Bapak Ibu ya tidak bisa menulis sesuatu apa yang dikerjakan ya pada prinsipnya berarti tidak bekerja. Gitu. Ya gitu ya. Nah, yang kita buat coba untuk laporan harian yang ada di kami ini sangat simpel. Ya. Tidak seperti apa yang sudah ditetapkan oleh BKN. Nantinya ke sana. Ya. Saya pun ya, yang bisa bekerja mungkin ya baik dalam membuat laporan kalau masih berdasarkan
sistem yang BKN tetapkan, saya nggak yakin saya pun secara pribadi bisa mendapat 60 sampai dengan 70% tunjangan kinerja. Ya, hati-hati ya. Nah, oleh sebab itu, kami membuat hal yang sangat simpel dalam pelaporan harian. Saya tekankan ya, Bapak Ibu, terkait ini. Kalau Bapak Ibu tidak membuat laporan harian, itu dalam surat edaran Sekjen jelas akan terkena potongan 25%. Jadi ya, saya ulangi lagi ya, laporan harian yang Bapak Ibu tidak buat, ya, itu akan dikenakan potongan 25%. Ini BPK juga sudah melihat hal ini. Dan ya harusnya report itu bisa kita buat setiap karyawannya. Dibilang capek, iya, saya paham. Oleh sebab itu laporan harian kita asumsikannya dalam counting itu 1 bulan. Tapi kalau Bapak Ibu menunda gitu ya, apa yang dilakukan pasti lupa. Saran saya ya, sore sebelum pulang kita membuat satu laporan. Jadi laporan itu tidak perlu muluk ya. Kita mungkin melakukan rapat ya, terus kegiatan koordinasi gitu, atau bertemu dengan siapa gitu. Itu semua bisa ditulis. Prinsipnya ini kita hanya melatih ya. Ingat ya. Melatih kita apa yang kita kerjakan ditulis gitu. Ya, ditulis kembali gitu. Apalagi nanti ya Bu Ari, kita mulai Januari 2023 kita akan memakai sistem Sri Kandi ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang dengar. Nanti akan kita sosialisasikan per eselon 1 bahwa sistem persuratan semua sudah online. Jadi semua nanti ini sistemnya online. Ya saran saya kita udah bisa bekerja di mana saja gitu. Jadi surat pun tidak perlu ada paperless ya sifatnya nanti. Insya Allah nanti kita kembangkan tanda tangan digital ya nanti di tahun depan. Tapi untuk endorse daripada ANRI ya, dan Kemenpan bahwa kita harus sudah masuk dalam era digital khususnya persuratan. Nah, terkait dengan laporan harian, itu akan berstrata. Ya. Mungkin nanti ada yang bertanya, Pak, apakah ini sama dengan SKP? Itu yang kita buat dulu sempat ya 1 semester kita buat. Sekarang kembali lagi aturannya menjadi setahun sekali. Saya bilang iya. Kalau tidak salah dulu ada pertanyaan dari eselon 1, ada orang gitu, saya nggak sebut nama ya, dan eselon 1-nya cukup smart gitu, tidak pernah ke kantor ya, absennya ada gitu. Tetapi dia bisa membuat laporan. Nah, saya bilang nggak mungkin laporan yang dia buat harusnya berstrata gitu. Ya, contoh konsep surat itu kan pasti dari konseptor awal di staff ya, kemudian diverifikasi oleh Kasubag PU, naik ke Kabid, naik ke kepala balai. Kalau ini tidak berjenjang, ya, berarti si person ini gitu, hanya membuat suatu rancangan copy paste saja untuk menulis dan memenuhi ruang laporan harian. Jadi dianggap dia bekerja, padahal tidak. Pasti Bapak Ibu bertanya, gimana konsekuensinya? Oh, kalau ini saya kembalikan kebijakan kepada setiap kepala balai. Jadi nanti mungkin bisa terjadi semacam itu. Tadi disinggung di awal, Bu Ari, ada yang main fake GPS. Silakan Bapak Ibu. Ya, saya kembalikan lagi semua kepada Bapak Ibu. Tapi kami di pusat, ya, kami bisa buka data ini. Ingat ya, jangan bermain-main gitu. Saya sudah sering berhadapan dengan yang semacam ini. Kami sangat lovely lah, tidak membuka. Ya, mungkin akan kita terapkan nanti di tahun depan ya Bapak Ibu, bahwa 1 handphone 1 absen. Yang sekarang saya tahu
ada yang nitip paginya, ada yang nitip pulangnya, gitu. Dengan OB, dengan rekannya, gantian, gitu. Bisa absen di laptop, bisa absen di iPad ya, di desktop. It's okay. Kita kasih dulu lah, walaupun nanti kalau BPKRI bilang tolong dibuka satu IP, satu address, nah ini saya udah nggak bisa lagi tolerir, gitu. Akan ketahuan, ya. Saya nggak buka dulu di sini, gitu. Tapi ini hati-hati, gitu. Ya, jadi jangan sampai ini akan dibawa kasus kembali oleh BPK yang akan mencorengkan kita sendiri, ya, gitu. Jadi tolong jangan bermain-main lah dengan yang namanya fake GPS. Gitu. Karena saya dan Pak Marzuki data besarnya di kita. Gitu. Kita buka satu orang sangat bisa dan handphonenya berubah, kita tahu. Gitu. Ya, jadi tolong diikuti ya kemauan daripada tujuan organisasi ya LHK untuk reformasi birokrasi dan akuntabilitasnya bisa dipegang juga gitu ya oleh teman-teman BPKRI maupun Irjen. Mungkin saya langsung sedikit masuk ya, Pak Marzuki bisa buka punya saya saja kalau untuk sebagai contoh. Oke, ini dashboard di depan ya. Otomatis kalau nanti Bapak Ibu membuka ya dasarnya oleh NIP-nya Bapak, ini akan terlihat gitu, laporan harian yang sudah dibuat berapa persen dari beberapa hari kerja. Tadi saya singgung di awal gitu, bahwa laporan yang dibuat ya tidak usah terlalu mungkin, coba bisa dilihat sedikit saja Pak Marzuki supaya Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana membuat suatu laporan yang tidak perlu detail gitu ya, cukup simple, ada rapat, ada merevisi surat ya, ada sifatnya koordinasi gitu ya. Memang ada yang bilang, Pak kadang-kadang ada yang hari ini penuh gitu ya, saya juga gitu. Hari ini mungkin bisa satu surat gitu, tapi ada juga pekerjaan lain yang tambahan ya, silakan kalau Bapak Ibu mau masukkan gitu. Ya, jadi memang banyak di ASN ini kadang-kadang kerja pokok sama kerja tambahannya lebih banyak kerja tambahan, itu wajar gitu. Kalau selama itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak sifatnya formil, itu boleh dicantumkan. Oke. Ini sekilas terkait dengan laporan harian. Nah, di sini juga Bapak sebagai kepala balai ya atau sebagai pimpinan bisa melihat, contoh ya, saya buka ini staf saya satu gitu misalnya, kita lihat apakah dia membuat. Nah, ini contoh. Kami di Biro Umum juga terdapat masih kasus yang semacam ini gitu. Jadi dia buat di awal bulan saja gitu ya. Tapi semenjak tanggal 5 sampai dengan tanggal sekarang 16 kosong. Gitu. Kami belum ada punishment yang kuat ya. Kami kembalikan saja dulu kepada masing-masing individu. Nanti akan kita lihat perkembangan dengan BPKRI semacam apa. Tapi ingat, ini menjadi sebenarnya latihan dasar nantinya ya tahun depan kalau memang laporan kinerja itu benar-benar harus dilaksanakan 100%. Oke. Saya coba sekarang untuk perjalanan dinas. Ya. Oke. Kemarin saya ada tugas panjang ya di Bali terkait G20. Nah, nanti kita lihat tanggal berapa ini Pak Marzuki. Tanggal 1-nya aja Pak di atasnya. Oke. 1 September. Oke ya. Posisi saya waktu itu lagi di Bali. Ya. Nah, ini salah satu contoh
posisi saya masih di hotel, ya. Jadi Bapak Ibu harus memoto dan sekarang kita lihat titik koordinat. Apakah benar saya waktu itu posisi lagi di Bali? Ya, sama-sama kita lihat longitude-nya. Nah, nanti kalau ini ada satu perbedaan, berarti saya tidak benar dalam perjalanan. Nah, ternyata dicek benar posisi saya di Kuta, ya, Kuta, ya, oke, Kabupaten Badung, Bali. Nah, ini yang nanti akan menjadi tolak ukur, ya, kita semua dalam melakukan perjalanan dinas. Apabila kalau Bapak Ibu tidak absen, tidak mengupload foto dan surat perintah tugas, ya ini yang akan menjadi pertanyaan nanti oleh BPKRI. Apakah Bapak Ibu benar-benar melaksanakan tugas atau fiktif? Ya, hati-hati ini karena ini concern sekali, ya. Yang versi 5 ini kita khususkan untuk ini. Kemarin ada yang pertanyaan gitu dengan saya, Pak, pembahasan gimana? Ya, coba balik ke absen, Pak Marju. Mungkin individu aja, Pak. Nah, di sini contohnya kalau saya tidak absen akan ada tanda kuning. Nah, kuning ini akan melihat bahwa kalau kita melakukan perjalanan dinas maupun pembahasan sama, Pak. Jadi Bapak Ibu juga tetap absen, tetapi tidak absen di dalam kantor, ya. Berarti di luar kantor. Jadi pemberlakuan antara perjalanan dan pembahasan sama, ya. Tidak ada yang berbeda, ya. Saya bilang dulu, ya mungkin sama Bapak Ibu. Saya mengalami dan kita semua pasti akan pernah melakukan itu. Contoh Jakarta Bandung dulu bisa 3-4 orang berangkat. Yang 2 berangkat, 2-nya titip. Udah lah, kita sama-sama tahu itu. Dulu bisa, sekarang nggak bisa. Satu kasus, ya. Kasus lagi pembahasan. Kita undang 30 sampai 40 orang. Ya. Yang hadir paling cuma 15 atau 20. 20-nya mungkin tidak absen waktu itu. Nah, sekarang nggak bisa. Makanya saya bilang, ini saya kembalikan lagi, ya, kepada Bapak Ibu bagaimana menyikapinya. Gitu. Ada yang memang peduli, gitu. Ada yang merasa terganggu, gitu, ya. Atau ada yang menolak. Kategori-kategori ini semua saya kembalikan kepada pimpinan, karena sebenarnya sistem ini gampang sekali akan dibuka. Ya, dan saya memang sudah terkunci, ya, dengan BPKRI dan Pak Marjuki juga. Jikalau kalau mereka akan membuka sistem dalam satu dirjen, itu nggak butuh waktu lama. Tinggal nanti dilihat porsi-porsi pembahasan perjalanan mana yang besar, dia akan masuk di situ. Ya, ini jadi otentik gitu, ya. Ini contoh kayak saya telat, ya, walaupun cuma 4 detik, gitu, ya. Sistem ini terlihat, gitu. Nggak bisa juga, gitu. Nggak bisa juga dimanipulatif. Bicara manipulatif, di sini memang kami memberikan kewenangan kepada kepala balai menetapkan si admin. Nah, kembali lagi si admin, ya. Admin yang memang yang ditunjuk, mohon maaf Bapak Ibu, jangan diintervensi, gitu. Jangan ditekan, ya. Jadi contoh gini misalnya, ya saya nggak bilang, tapi ini banyak terjadi. Suatu pimpinan minta dirubah, gitu, absennya. Ya, kami tahu, Pak, Bapak Ibu.
mungkin orang awam tidak tahu, tapi di dalam sistem suatu ada perubahan itu ada koreksi, ya kami bisa lihat. Dan ini saya nggak mau lah mengungkapkan ini di pihak PPKRI. Cuma secara sistem yang kita buat, semua ini sudah numerik ya, sifatnya udah otentik, tidak ada lagi bisa dirubah. Ya, walaupun saya pun telat ya telat. Jadi apa ya? Kita memang harus sudah berubah. Prinsipnya itu. Tidak lagi zona yang seperti dulu, easy going datang ke kantor, ya kan? Apa ya? Nyantai gitu ya. Terus kemudian pulang juga mau jam 2, mau jam 3 gitu. Saya paham. Setiap insan manusia ini punya kebutuhan. Ya, apalagi yang ibu-ibu ya, ada case dengan anaknya, dengan sakit, dan segala macam. Lebih baik ambil cuti. Ya, cuti itu ada. Ya, itu boleh kita ambil. Di atas coba Pak Marjuki. Di situ ada ya jumlah CT kalau Bapak lihat. Ya, itu digunakan, ditangguhkan, semua lengkap. Jadi ini beberapa hal yang penting yang bisa saya ungkapkan terkait dengan si Kadir. Ya, jadi saya harap saya mohon bantuannya Bu Ari dan Bapak Ibu Kepala Balai, khususnya sebagai pimpinan, mendukung ya hal ini dan bisa diterapkan pasti bertahap. Ya, tidak ada yang bisa langsung bisa 180 derajat. Saya tahu sekali. Pasti nanti kalau kepala balainya bagus, ya saya yakin ke bawahnya bagus. Di mana-mana semacam itu. Jadi saya mohon saya bantuan dari kepala balai, Bapak Ibu untuk memberikan dukungan ya, memberikan motivasi bahwa ini sudah harus berjalan. Ya. Agak telat tapi tidak apa-apa. Gitu. Yang penting ini sudah harus bisa ditetapkan. Ya. Dan mengantisipasi kalau nanti Dirjen maupun BPKRI melihat hal ini, Bapak sudah bisa mengaplikasikannya dengan benar. Itu aja Bu Ari dari saya, mohon maaf kalau terlalu cukup panjang, tapi saya harap ini bisa menjadi suatu pembelajaran ya. Saya terus belajar juga kok. Sama, tidak ada yang tidak belajar dan kita semua ini sama-sama kita sharing, ada hal-hal yang memang perlu perubahan lagi, perlu pembaruan. Setiap tahun saya dengan Pak Marzuki selalu mengantisipasi dan menerima ya, masukan, kritik ya untuk ke depan. Itu dari saya, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada jajaran Direktorat Jenderal PKTL, pusat maupun daerah, kepala balai, Bapak Ibu dan karyawan-karyawati yang saya hormati. Sekian dari saya, nanti kalau ada tanya jawab dan teknisnya bisa kami respon. Itu Bu Ari, sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry atas arahan dan paparan yang disampaikan. Tadi sudah begitu jelas dari Pak Ferry bahwa memang ini adalah pengembangan dari aplikasi sistem kehadiran pegawai dengan adanya temuan dari BPKRI bahwa memang harus dilakukan penertiban terhadap perjalanan dinas dan kemudian kehadiran pegawai terkait berbagai hal, misalnya rapat dan perjalanan dinas, sehingga dari Biro Umum mensupport untuk melakukan pengembangan terhadap sistem kehadiran pegawai. Dan kami harapkan juga tentunya support dari Kepala Unit Kerja di seluruh BPKH dan pusat untuk mensupport kegiatan
pengaplikasian Sikadir ini diterapkan. Dan mohon izin nyuwun sewu Mas Ferry, ini kebetulan memang kami kemarin harus revisi anggaran untuk pengembangan Sikadir yang server di kami, dan kemudian ini adalah linknya ke BPKH sehingga memakan waktu, jadi nyuwun sewu agak terlambat juga ini untuk yang pengaplikasian di balai. Dan pemahaman kami kemarin, mohon izin Mas Ferry, karena di dalam surat Pak Sekjen yang sudah mengaplikasikan, jadi kami sambil jalan saja. Yang untuk pusat sudah pengembangan, tetapi untuk yang balai kebetulan karena memang kami proses revisi anggaran dulu, sehingga baru mulai diterapkan. Sewu Mas Ferry. Oke, matur nuwun Mas Ferry tadi ya, Bapak dan Ibu, mohon izin supaya menjadi perhatian khusus juga, karena ini adalah terkait dengan anggaran pembayaran tunjangan kinerja. Selain kedisiplinan pegawai yang akan menjadi poin penting di dalam sistem keadilan pegawai ini, jadi kami harapkan Bapak dan Ibu juga menjadi perhatian khusus bahwa untuk dalam melaksanakan tugas dan kegiatan memperhatikan dari yang bisa menggunakan Sikadir ini. Tadi sudah disampaikan Pak Ferry bahwa untuk ke lapangan pun juga memudahkan, tidak sulit. Tapi memang karena ini adalah beberapa unit kerja hal baru, sehingga gradually dipahami bahwa ini pengaplikasiannya secara bertahap. Dan kami harapkan juga para unit kerja yang mengalami kesulitan juga berkonsultasi dengan kami dan Biro Umum. Nanti kami akan komunikasikan sehingga Bapak dan Ibu tidak mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan Sikadir. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin Mas Ferry, saya buka forum diskusi. Jika ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, monggo dipersilakan. Dari Ambon, Bu Ari. Oke, monggo Bapak Kepala BPKH Wilayah 9 Ambon, Mas Ferry. Oke, monggo Mas. Terima kasih Bu Ari, Pak Ferry. Yang kami hormati Bapak, Ibu Kepala Balai dan rekan-rekan semua. Ada satu pertanyaan Pak Ferry. Jadi kami di Provinsi Maluku dan tentunya secara umum BPKH, kerja kami ini kan terutama untuk tata batas, inventarisasi kan di hutan Pak. Jadi kita bisa 20 hari full di hutan, dan kami terutama di Maluku ini kan sangat susah sekali sinyal Pak. Jangankan di kecamatan, mungkin di kabupaten pun ada berapa yang masih blank spot. Ini kami mohon jawaban dari Pak Ferry untuk ke lapangan Pak, tata batas terutama ya, tata batas dan inventarisasi. Tentunya akan susah sekali Pak kalau kami harus setiap hari absen Pak. Walaupun itu mencari sinyal terdekat pun kami susah, karena biasanya di lokasi ini hampir tidak ada sinyal, bisa dipastikan tidak ada sinyal. Jadi kami mohon informasinya kira-kira bagaimana untuk perjalanan ke lapangan yang sifatnya sampai lama, 15 sampai 20 hari ke lapangan, dan kami tidak mendapatkan sinyal. Terima kasih Pak Ferry, Bu Ari, terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Zudan. Mas Ferry mau langsung direspon apa mau di yang lain? Langsung aja Mbak, biar. Monggo Mas Ferry. Iya, makasih Pak Zudan Arif. Maluku Pak, ya paham kami. Jadi gini Pak, yang pertama kalau Maluku kesulitan dalam sinyal, ada surat perintah tugas 20 hari kerja misalnya tata batas ya. Nah, kami tidak memaksakan ya untuk absen tiap hari gitu. Bisa nanti di hari pertama atau nanti kemudian hari keberapa gitu ya. Yang penting pola absensi yang sudah Bapak coba terapkan gitu ya. Posisi di mana terakhir itu bisa ada sinyal gitu. Ya, jadi misalnya Bapak masuk ke mana ya, Almahera atau apa gitu ya,
sebelum itu ada sinyal, Bapak boleh absen dulu. Setelah masuk lokasi, tidak perlu absen. Saya paham sekali itu. Ya. Nah, nanti pulangnya bisa lakukan kembali. Gitu. Absensi pada saat pulang. Tolong hal yang semacam ini ya diperkuat dengan misalnya tadi Bapak bilang di titik ini tidak ada sinyal. Ini harus bisa dibuktikan. Gitu. Kalau memang tidak ada sinyal. Saya khawatir, bukan saya tidak percaya Pak Judan ya. Cuman bisa saja gitu kan. Ini nggak hanya di PKTL ya. Kemarin di KSD juga semacam itu kami ungkapkan. Misalnya titik spot kabupaten apa, kalau Bapak bilang ini nggak ada sinyal gitu. Ya kita nggak pernah tahu nanti kalau misalnya gitu ya. BPK mempunyai pola, mempunyai cara untuk melihat ternyata di situ ada sinyal. Nah ini yang kita saling jaga aja gitu ya. Tapi kami sepakat saja kalau memang tidak ada sinyal ya ada semacam pembuktian bahwa memang di lokasi itu tidak ada sinyal gitu. Bisa di snapshot gitu ya, atau kan itu bisa pakai, jadi misalnya Bapak nggak ada sinyal, Bapak snapshot saja pada titik itu. Nah itu Bapak simpen menjadi pembuktian nanti kalau misalnya pada suatu saat ada pertanyaan kok ini hari pertama saja yang absen gitu dan 19 hari berikutnya tidak ada absen, itu bisa dibuktikan itu. Jadi tidak terlalu kaku, tetapi yang saya harap Pak Zudan dan rekan-rekan di Maluku bisa membuktikan. Kuncinya hanya itu kan, BPK itu sebenarnya simpel kok. Kita mengeluarkan uang, kita bisa mempertanggungjawabkan ya dengan bukti-bukti yang ada. Dari saya itu mungkin kalau ya ini yang ada beberapa quote ya, istilahnya yang perjalanan dinas ya di kantor, nah, upload foto DL cukup 1 kali maksimal 4 MB ya. Ini sudah disinggung. Yang penting arah kesananya itu Pak Zudan, Bapak sudah menuju ke titik itu. Nah sebelum titik itu ada kabupaten yang bisa diraih sinyalnya, Bapak bisa absen. Itu sudah aman insya Allah. Ya. Yang dimaukan BPK itu kok tidak sampai detail, kecuali ya kayak saya tugas ke Maluku. Nah, di Provinsi Maluku saya bisa absen gitu. Cuma kalau teman-teman UPT yang bisa masuk ke lokasi segala macam kesulitan oleh sinyal ya, kami bisa sangat mentolerir dan itu tadi cukup foto. Nah, kalau bisa foto itu ada buktinya Pak nanti. Jadi foto setiap hari boleh nih, Bu. Jadi tadi ya, sinyal mungkin tidak perlu absen. Cuma pas ada di lokasi-lokasi itu Bapak foto. Nah, nanti setelah sampai di provinsi ya, yang bisa sudah ada sinyal, Bapak upload. Karena absennya kan kuning Pak, semuanya. Bapak upload saja tuh foto-fotonya. Itu sudah menguatkan Pak. Kalau buat saya ya, dari versi saya gitu ya. Nanti hal-hal yang ini kami sudah catat Pak, ya tidak hanya di PKTL, di KSDAE maupun apalagi teman-teman Irjen juga sama. Kalau dalam situasi yang memang tidak ada sinyal. Saya rasa itu jawabannya, Bu Ari dan Pak Zudan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Ferry atas informasinya. Mas Zudan, ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup? Cukup Bu Ari. Oh ya, baik. Terima kasih Mas Ferry, ini memudahkan kami juga. Jadi nanti kalau misalnya ada kesulitan sinyal di snapshot saja bahwa memang di situ tidak ada sinyal, sehingga ya kekhawatiran yang tadi Pak Ferry sampaikan bahwa bisa saja BPKRI itu mempunyai metode tertentu dan juga mengecek apakah benar tidak ada sinyal. Jadi terima kasih Mas Ferry untuk solusinya untuk menjadi perhatian teman-teman juga. Baik, selanjutnya ada pertanyaan kedua, silakan. Mohon izin bertanya dari BPKH Kendari.
Nggih, monggo BPKH 22 Kendari dengan Pak siapa nggak kelihatan jauh. Pak Riko. Oh, Pak Riko, nggih, monggo Mas Riko. Ya, apakah PPNPN juga absen menggunakan Sikadir? Itu aja, Bu. Maaf Mas, tadi saya agak blank spot. Tapi Mas Ferry sudah terdengar ya? Nggih, monggo Mas Ferry Mas respon. Baik, Mas Riko apa kabar? Ini beliau PKTL harusnya cukup berbangga. Ya, saya kasih bocoran aja, saya dan Mas Riko ini yang penemu awal endorse terkait dengan Sikadir 2017 akhir ya Mas Riko ya. Jadi saya harap Kendari pasti doing well lah terkait dengan Sikadir. Oke, saya lupa tadi menyinggung soal PPNPN. Kita ini lagi didera ya soal PPNPN dalam kebijakan Menpan yang ya saya dengar ada satu perubahan lagi. Prinsip sama ya. Jadi tidak ada suatu eksklusif terkait dengan PPNPN. Kami di Biro Umum terkait dengan PPNPN mengevaluasi ya dari segi kehadiran dan evaluasi terhadap kinerja khususnya PPNPN dengan sistem ini gitu. Jadi jangan merasa sebagai tenaga honor, sebagai PPNPN gitu apapun namanya tidak absen, tidak. Ya Bu Ari ya dan Bapak Ibu yang saya hormati, mereka absen. Ya, selama prinsip dia sebagai pegawai yang sudah ditetapkan oleh Kepala Balai dan mendapatkan gaji dari APBN, perilakunya sama. Yang tidak sama adalah dia tidak mendapatkan tunjangan kinerja. Tetapi alat indikator terkait kedisiplinan, evaluasi daripada yang bersangkutan, ya, terkait dengan perjalanan dinas, terkait dengan pembahasan sama, ya, karena yang bersangkutan menggunakan uang APBN yang harus dipertanggungjawabkan. Saya pikir clear, Mas Riko, ya. Ini Mbak Ari punya tim Sikadir sebenarnya dari awal. Saya lupa di Kendari ya. Jadi kalau nanti ada temuan di Kendari yang saya salahkan Mas Riko. Gitu. Mohon maaf Pak Ferry. Berarti tidak ada sanksi untuk honorer ya PPNPN ya Pak ya kalau terlambat gitu Pak. Potongannya gitu tidak ada sanksinya ya Pak ya? Belum ada ya? Oke, saya singgung hal ini ya. PPNPN adalah pegawai kontrak. Ya, saya kuatkan ini karena pasukan saya 400 ya, terkait dengan PPNPN. Pola saya adalah pertama, sanksi itu memang tidak ada. Ya. Tetapi kami mengevaluasi. Ya. Kalau dalam waktu 3 bulan yang bersangkutan absennya tidak ada dan tidak menghiraukan dengan sistem ini, saya rasa ya kebijakan itu ada di pimpinan. Dan kita semua tahu lah. Ya, saya buka apa-apa adanya. Saya nggak pernah ada yang saya tutupin soal namanya PPNPN. Pasti titipan. Nggak ada yang objektif. Ini kelemahan kita ya. Kehancuran kita soal honorer ini. Saya terus terang aja udah dari tahun 2012 ya. Saya ribut dengan Kepala Biro Umum saya ini Mas Riko mungkin tahu. Bahwa saya yang menolak secara keras PPNPN itu ditambah. Karena ini pasti akan ada moratorium. Nah, ternyata benar. Prediksi saya sudah hampir lama terkait dengan PPNPN ini, jangan ditambah tiap tahun. Makanya sekarang kenyataannya dikunci kita oleh Simpek. Ya, mungkin Bapak Ibu juga mengalami 2018 ke bawah di-lock oleh Ropek bahwa PPNPN yang hanya bisa dimasukkan pendataan di 2018 ke bawah. Yes, ini sedikit nih jadinya nih saya mewakili Ropek nih Bu Ari gitu ya terkait PPNPN. Nah, yang 2018 sampai 2022 tidak bisa dimasukkan sebagai pendataan. Berarti kemungkinan yang bersangkutan tidak bisa akan mencoba
perjuangannya menjadi P3K. Itu kuncinya kok. Gitu. Walaupun kemarin saya dapat, ya benar atau tidak ya, berita Kemenpan baru bahwa untuk kedepannya yang outsourcing di 2023 November mundur. Ini ada suatu chance buat kita. Gitu. Tapi 2023 tidak boleh lagi ada penerimaan baru. Apapun itu bentuknya. Ya, kalau ini saya cukup agak izin Pak Kepala Balai dan Bapak Ibu, saya cukup keras gitu terkait ini gitu. Karena saya terus terang aja punya pasukan hampir 400. Dan itu udah coba saya tekan dan saya tekan terus gitu. Tapi karena ada titipan-titipan yang itu tadi membebani kos negara ya, dan apalagi perilaku dari yang bersangkutan tidak absen, ya, masuk kantor semaunya, bahkan malah ada yang berantem dengan pimpinannya, itu ada itu ya Bu Ari ya. Saya harap di PKTL nggak ada ya, cuman kenyataannya ada gitu. Bayangkan 10.000 pegawai dengan berbagai perilakunya, PPNPN khususnya. Jadi itu Mas Riko, kuatkan saja, ya, kuatkan. Mas Riko kan jago nih soal si Kadir, sudah kuatkan pimpinan mengevaluasi dan harus absen. Kuncinya tidak ada lagi. Mana kita? Sekarang pertanyaan saya di Biro Kepegawaian, saya buka yang Mbak Ari ya. Ada suatu format evaluasi terhadap PMPN? Nggak ada. Itu kembali kepada kepala balainya masing-masing. Gitu. Kalau saya cukup agak keras terkait PPNPN. Karena bagi saya, kita yang sebagai PNS saja berdarah-berdarah kok bekerja gitu. Dia sebagai pegawai kontrak kok seenaknya, ya nggak bisa ini. Kalau buat saya nggak bisa. Kapan lagi kita akan maju ya? Negara ini kalau kita diremehkan oleh, mohon maaf ya, tenaga honor. Apapun kita sebagai pimpinan, kita yang mempunyai kewenangan penuh. Ya, kita yang mengatur dan kita tidak bisa diatur oleh bawahan. Kalau saya prinsipnya itu ya. Mohon maaf ya Mbak Ari ya, kalau saya agak mencurahkan gitu. Memang kenyataannya harus semacam itu kita sebagai pimpinan. Ya. Terima kasih ya. Nggih, atur nuwun Mas Ferry. Memang untuk saat ini seperti PPNPN juga diharapkan absensi Kadir, nggih, tadi sudah disampaikan Mas Ferry. Dan ini walaupun tidak memperoleh tunjangan kinerja adalah dilihat dari sisi kedisiplinannya, sehingga terlihat terpantau bahwa para PPNPN ini disiplin masuk dan pulang kerja. Dan kemudian juga terpantau output harian dari yang dilakukan oleh para PPNPN. Dan tadi untuk format evaluasi memang tidak ada dari Ropek, tapi kami memulai menggunakan evaluasi berdasarkan kemarin kami juga membangun aplikasi, tapi ini belum kita sebar. Jadi nanti kami ini baru mulai melakukan secara individual kemarin. Nanti kami akan coba lagi ya, dikembangkan. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih Mas Ferry atas responnya. Ada pertanyaan lagi ketiga dari Bapak dan Ibu, monggo. Ada Bu Abdul Latif dari BPK Manado Bu. Oh, oke, silakan Pak Abdul Latif dari BPK Wilayah 6 Manado. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami ingin tanyakan Bu, untuk terkait dengan perjalanan dinas, untuk absen itu, karena saya lihat tadi cuma hanya sekali, apakah absen itu dilakukan pada saat kita baru misalnya mau berangkat ke tujuan atau jam-jam tertentu? Misalnya saya mau tugas dinas ke Jakarta, pesawatnya baru berangkat barangkali jam 4 sore ataupun jam 10 malam. Apakah absen kita itu misalnya jam sesuai dengan jam kantor jam 7:30 pagi, atau nanti kita posisi di bandara, atau barangkali nanti di tujuan baru kemudian terkait dengan absennya ini kita lakukan? Mungkin dari kami itu saja. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Latif. Monggo Mas Ferry untuk direspon. Biar gantian, biar Pak Marzuki dikenal, Pak Marzuki yang jawab, Bu. Oke, oke, monggo Pak Marzuki, matur nuwun Mas Ferry. Oke, kedengeran deh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Marzuki yang selalu menemani Pak Ferry kalau ada presentasi. Jadi, oke, secara teknis gini Pak Latif. Jadi pegawai yang presensi itu 1 kali sehari itu ada waktunya ya. Jadi si Kadir dibukanya jam 6 pagi Pak sampai jam 23.59. Jadi kalau Bapak dari Manado tadi jam 4, maka Bapak masih bisa presensi itu di ini kan di dalam kedua ini, jika kantor atau tempat tujuan sudah tutup, presensi boleh di bandara atau hotel. Tapi bukan pada saat keberangkatan, Pak. Misalkan Bapak berangkat dari Manado jam 4 sore sampai Jakarta adalah jam 9 malam, itu Bapak boleh presensi di bandara atau di hotel setelah Bapak keberangkatan. Nah, kalau Bapak berangkatnya jam 11 malam dari Jakarta, dari Manadonya, baru sampai Jakartanya adalah jam setelah berganti waktu atau paginya, maka Bapak presensinya di bandara, Pak, di Manadonya, di bandara di Manado. Dan jangan lupa kan, tiap hari itu harus Bapak foto. Misalkan hari ini Bapak berangkat jam 4 ya, sampai Jakarta, bisa foto di bandara atau di hotel. Bapak jangan terlalu selfie close up ya. Jadi ada background di belakang. Kalau close up biasanya ketutup semua belakangnya. Jadi usahakan ada ornamen atau yang menandakan Bapak udah di bandara atau di hotel. Misalkan di depan hotel, silakan foto. Kemudian itu cukup sehari itu sekali dalam rentang waktu dari jam 6 pagi sampai 23.59. Kalau Bapak presensinya malam, itu tidak keambil Pak, tidak kedetek di dalam si Kadir ya. Jadi cukup sekali. Nah tadi yang pertanyaan juga tadi yang sebenarnya udah dijawab oleh Pak Ferry, yang kalau BPKH itu ada dalam rentang waktunya dia 10 hari. 10 hari itu dapat sinyal pertama, dapat sinyal terakhir, tapi jangan lupa capture sama foto itu siapkan untuk diupload. Ketika surat tugas diupload sekali, verifikasi oleh admin, nanti ada khusus admin akan membukakan dalam kurun waktu 10 hari. Nah, 10 hari ini gitu kan, kalau Bapak Ibu masuknya Sabtu Minggu masuk ke dalam hari dalam SPT, maka Bapak Ibu hari dalam SPT itu harus presensi. Contoh, misalkan Pak Abdul Latif tadi dari Manado berangkatnya hari Kamis, terus biasanya kan pulangnya hari Sabtu, maka Bapak di hari Sabtu juga harus presensi. Biasanya presensinya di hotel sebelum Bapak pulang. Nah, lakukan presensi dulu di situ dan jangan lupa selfie, foto, maka setelah itu upload. Nah, upload foto dan dokumen pendukung dalam hal ini surat dinas, surat tugas itu bisa dilakukan setelah Bapak sampai di kantor ataupun pada waktu senang. Jadi tidak harus foto upload hari itu juga, tidak harus itu. Tetapi kalau untuk seperti itu jauh lebih baik. Kita masih buka, Pak. Ketika yang terpenting adalah Bapak harus melakukan presensi dulu, ya presensi, oke, upload bisa dilakukan belakangan. Oke, di sini yang paling menentukan, kemarin juga ada pertanyaan. Nah, jika dalam perjalanan dia tidak ada dokumentasi presensi, maka dianggap tidak melaksanakan. Contoh, yang ini biasanya yang 1 hari yang lupa, itu kemarin ada ke kami, WA, saya bilang, kita nggak bisa ngasih solusi kalau 1 hari DL, terus dia lupa presensi. Karena
tidak ada bukti titik koordinat pada saat presensi, gitu kan di situ. Nah ini wanti-wanti yang 1 hari ya, yang 1 hari itu wanti-wanti, karena titik lokasi yang tadi saya udah perlihatkan itu jadi bukti gitu kan. Jadi jangan menyepelekan yang sehari ini. Kalau sehari ya presensi di lokasi dan upload dokumennya. Mungkin itu Pak Pak yang dari Manado mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marzuki atas informasinya. Tadi sudah disampaikan Pak Marzuki dan tadi sudah dipaparkan Pak Ferry juga di dalam paparan Pak Ferry bahwa untuk presensi bagaimana pengaturannya dan kemudian juga lagi-lagi jangan sampai lupa untuk foto diri pada saat melakukan perjalanan dinas. Karena ini juga menjadi salah satu bukti support selain titik koordinat yang memang sudah dilakukan pada saat klik presensi kehadiran di saat perjalanan dinas. Baik, terima kasih Pak Marzuki, Pak Ferry, dan Mas Latif. Ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Atau sudah cukup jelas mewakili? Sepertinya sudah cukup jelas nih Bapak dan Ibu. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mohon izin Mas Ferry, Pak Marzuki, Bapak dan Ibu Kepala BPKH, pejabat administrator, pengawas, dan kawan-kawan dari semua unit kerja, kami ucapkan terima kasih. Dan nanti jika ada masih kesulitan, nanti bisa konsultasi komunikasi ke kami juga di bagian KKOTL. Nanti kalau kami juga masih memiliki kesulitan, kami akan konsultasi kepada Pak Ferry, Pak Marzuki, dan tim dari Biro Umum. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak Pak Ferry dan Pak Marzuki ini sudah berkenan sebagai narasumber. Izin Bu Ari, Oh, boleh ya. sedikit? Untuk BPKH sudah siapnya kapan Bu Ari ya? Kami sudah mulai menyambungkan ke server ya Pak Marzuki, mohon informasinya Pak Marzuki dan Mas Bagus ini yang secara teknisnya. Oke, untuk aplikasi udah siap Bu. Tadi saya share lagi ya, share screen sebentar. Jadi itu udah siap digunakan Bu. Jadi ada sebentar alamatnya di sini. Nah ini alamatnya. Saya sedikit aja Bu ya, maaf sedikit saja saya terangkan. Ini Ya, alamatnya betul. Pak. Ini alamatnya. Mohon kami udah share di grup di Zoom paparannya. Kemudian jangan lupa Pak, di sini ada create shortcut. Jadi untuk memudahkan nanti kalau Bapak Ibu untuk presensi. Kemudian di selanjutnya ada kalau PNS menggunakan ini Pak, passwordnya 123. Mohon setelah login untuk dirubah passwordnya. Kemudian yang PPNPN, N3, passwordnya 123. Kemudian nanti ketika login itu akan muncul seperti ini Pak. Ini adalah tampilan awal. Kita bisa presensi di atas ini kalau WFO ada di kantor dan ini pada titik DL, DL-nya akan hijau. Kalau presensi ada di wilayah kantor itu akan hijau juga. Jadi hijau ketika dia ada titiknya di kantor. Nah ini mungkin nanti Mas Bagus sama tim kami yang menentukan titik-titiknya ada di mana aja. Itu karena kantornya harus ditentukan titik untuk bisa presensi Pak. Kalau sekarang mungkin yang UPT masih belum bisa presensi, kemungkinan itu titiknya belum bisa, tetapi dia DL-nya akan yang akan muncul karena titik koordinat dari kantor belum dimasukkan. Ketika titik koordinat dari kantor sudah dimasukkan, maka itu bisa untuk melakukan presensi. Dan jangan khawatir juga Pak, misalkan salah satu BPKH di Kendari, di Mas Riko, bahwa ada satu tempat, misalkan tempat itu selain di kantornya, ada satu tempat yang biasa ada kantor lain seperti Gakum. Gakum punya pos Gakum, maka di pos itu dibikin titik yang bisa presensi. Ini juga bisa jika memang ada titiknya di wilayah untuk lokasi tersebut.
Jadi kemudian nah ini gitu kan. Oke, yang ini sampai sini aja sebetulnya. Jadi kalau yang saya ulangi ya, kalau yang PNS itu menggunakan NIP 123, PPNPN NIK 123. Alamatnya pktl.sikadir.klhk.id. Itu silahkan dicoba. Nah, jangan khawatir Pak, Bapak Ibu, dalam waktu seminggu kita masih monitoring karena pasti yang UPT ketika menggunakan ini itu akan ada ya namanya pasti ada susah masuk segala macam. Nah itu bagian kami Pak. Jadi selama seminggu silakan pakai dan kalau ada permasalahan langsung ke tim support untuk dikonfigur. Biasanya ada 2 ya. Jadi jangan khawatir, jangan kaget ketika nanti banyak orang tiba-tiba tidak bisa diakses aplikasi, berarti itu ada konfigurasi dari kami yang belum cukup. Contohnya misalkan bahwa server ini hanya untuk diakses 2.000 orang, tiba-tiba masuk 2.500, maka kita harus konfigur ulang menyesuaikan dari aksesnya. Ini terjadi juga kemarin karena ini sama dengan BSI juga UPT-nya baru, kita seminggu itu tune up di sisi server, baik server database maupun server server aplikasinya. Nah ini yang kita selalu jaga supaya kestabilan dari aplikasi. Jangan sampai aplikasi ini hari pertama Bapak Ibu susah, terus hari kedua malas, tapi jangan. Hari pertama, kedua, seminggu ini silakan coba dengan pada waktu jam-jam sibuk. Kami pengen lihat sebesar apa datanya dan sebanyak apa pula yang masuk gitu. Itu selalu jadi concern kami untuk melihat, dan ketika ada permasalahan kita biasanya langsung eksekusi jam itu juga gitu kan, menit itu juga di jam-jam tertentu, misalkan pagi jam sibuk ataupun sore jam sibuk, seperti itu. Terima kasih Bu Ari. Ada tambahan Pak? Boleh tanya apa lagi Pak? Monggo Pak. Oh iya. Monggo. Maaf ya Mas Ferry. Ini pas sekalian Bu, misalnya kalau ada yang pegawai yang sedang tugas di rapat gitu ya, di dalam kota, di dalam satu kota yang sama, kadang-kadang kita rapat di kantor lain atau di hotel yang lain, sehingga lewat jam kantor dan kemudian tidak mungkin istilahnya kita mau balik lagi ke kantor gitu. Nah, apakah titik absennya ini bisa diterima kalau kita dari luar, bukan dari posisi titik yang sudah ditetapkan, atau apakah bisa dirubah sewaktu-waktu barangkali oleh operator yang mungkin menjadi admin di setempat gitu, admin lokal, atau bagaimana Pak Marzuki? Mungkin itu, makasih. Terima kasih. Nanti ini ada khusus juga dengan admin Pak, bahwa kalau Bapak ada surat tugas, Pak Marzuki. Oke. Jadi kalau ada Bapak nanti ada surat tugas bahwa dia melakukan rapat di luar, itu nggak perlu absen Pak, datang aja ke admin untuk dirubahkan. Jadi paginya itu Bapak dikatakan sebagai di sistem ada yang namanya perjalanan pendek Pak. Perjalanan pendek itu cukup dikasih ke admin, nanti tidak ada potongan tidak ada potongan tukinya dan tidak ada potongan keterlambatannya. Cukup menyerahkan absen aja, nanti dirubah oleh admin untuk menjadikan dia DL1. DL1 itu perjalanan pendek. Kalau ada rapat di luar kantor, itu dia katakan perjalanan pendek, dia sorenya baru absen untuk pulang. Nggak ada masalah, Pak. Nanti detailnya ketika admin akan diterangkan di admin seperti apa, seperti itu, Pak. Jadi jangan khawatir. Perjalanan pendek, Bapak, kalau di pusat itu biasanya pagi-pagi langsung ke PPN gitu kan, ada suratnya, maka pulangnya langsung ke admin ngasih tahu bahwa dia melakukan perjalanan pendek. Begitu juga kalau Bapak rapat, nggak usah absen dulu. Tapi kalau rapatnya full day, nah itu baru Bapak melakukan presensi di lokasi. Kalau hanya half day gitu, nggak usah absen juga, nggak ada masalah Pak. Itu Bapak tinggal pulang ke kantor, maka di admin akan berubah jadi DL1. DL1 itu adalah perjalanan pendek dan dapat uang makan di aplikasi. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oke, ini Terima kasih. ada pertanyaan di ini. PPNPN yang belum bisa masuk, nanti konfirmasi ke Mas Bagus, karena apakah PPNPN ini datanya udah dimasukkan atau belum. Kalau belum dimasukkan, belum bisa masuk.
Kalau udah CP. CPNS atau PPNPN, ya silakan. Nanti divalidasi ke adminnya. Nah ini yang nanti harus validasi sebetulnya admin ya, karena adminnya belum ada, jadi kendala gini agak sedikit susah gitu, karena kami ada ribuan juga datanya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marzuki, Mas Latif, dan ada pertanyaan dari BPKH Wilayah 20 Bandar Lampung tadi ya. Nanti kami cek bersama dengan Mas Bagus nggih, BPK Wilayah 20 Bandar Lampung dan juga Bapak dan Ibu yang lain dari Balai. Nanti kalau ngecek apakah sudah masuk semua input datanya sehingga bisa akses ke aplikasi Sikadir. Baik Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Izin Bu dari BPK mana yang nggak ada rename namanya? Makassar Bu. Monggo, monggo. Bu mau tanya, kan tadi kan untuk presensinya kan ada koordinat ya. Nah, misalnya kan Makassar itu rumah dinas kami sama MES itu kan cuma di belakang kantor, Bu. Apakah itu masuk radius dalam absen? Yang mau saya tanyakan, radius berapa dari koordinat bisa dianggap bahwa itu klik presensi dalam kantor? Ini kan misalnya kantor ada di rumah dinas dan MES cuma di belakang kantor, Pak. Apakah dengan di rumah dinas atau di di MES itu sudah bisa masuk dalam presensi dalam kantor? Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Bu. Mari saya langsung jawab ya. Oke, Oke, monggo, Pak. kebijakan untuk menentukan titik koordinat itu ada di BPKH masing-masing. Contoh, salah satu UPT PSKL yang ada di Bali itu rumah dinasnya sama belakang, tetapi biasanya kalau rumah dinasnya pengen tidak dapat, biasanya kita geser ke depan, Pak, titik lokasinya, tetapi dalam kantor bisa, rumah dinas tidak bisa. Berapa sih radiusnya? Radiusnya bisa ditentukan, biasanya kita cek dari sana, orang sana, radiusnya Pak, ini nggak dapat, biasanya komunikasi, minimal 30 meter Pak. Jadi 30 meter, kenapa kami minimal radius itu 30 meter? Karena ada klausel dari si Google Pak. Si Google itu, sebentar saya perlihatkan bahwa dia akan ada yang namanya titik akurasi 5-20 meter, Pak. Karena kita 5-20 meter, kita biasanya minimal 30 meter. 30 meter itu dengan karena gini, kalau Bapak di titik itu misalkan tidak dapat, itu bisa aja kemungkinan larinya 20 meter. Jadi kalau 30 meter masih bisa ke cover. Biasanya rata-rata 30 meter, tapi itu juga kembali lagi ditentukan oleh kepala balainya. Oke deh, dalam hal ini biasanya ditentukan oleh kepegawaian yang megangnya. Udah Pak, biasanya 30 meter titiknya di tengah lapangan. Jadi di kantor dapat, tetapi ke belakang ke rumah dinas nggak dapat. Karena nanti kalau ada WFH lagi, rumah dinas itu nggak bisa presensi karena posisinya harus udah di WFH. Jadi itu dikembalikan kepada UPT masing-masing, begitu sih Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Marzuki. Jadi nanti kembali kepada kepala BPK masing-masing nggih, bahwa nanti titik lokasi yang ditetapkan untuk dimasukkan ke aplikasi sehingga nanti radiusnya terlihat bahwa di mana memang pada saat klik adalah sudah hijau di presensinya. Baik Bapak dan Ibu, Mas Ferry ada tambahan? Ada Bu. Lanjut aja. Saya Bu. Lanjut. Oke. Nggih, monggo Pak Bagio. Nyun sewu nggih Mas Ferry, Pak Marzuki. Masih ada pertanyaan. Nggih, monggo Pak Bagio. Ini sembari sosialisasi, saya coba-coba absen nih Bu. Jadi di BPKH itu ada 54 pegawai. Saya coba absen udah ada 2 pegawai. Kalau yang sekarang saya absen ini kan sudah
jam 9 lewat gitu ya. Ini apakah ini kebetulan sudah bisa digunakan yang BPKH 20 gitu. Itu nanti tercatatnya seperti apa, Bu? Apa sudah langsung dipotong tukin gitu maksud saya? Apa sudah diberlaku apa belum? Terima kasih Pak Ferry, Bu Ari. Baik, terima kasih Pak Bagio. Memang ini kan saat penerapan, artinya kita sudah mulai juga menerapkan bahwa tunjangan kinerja berpengaruh terhadap asumsi tersebut, Pak. Jadi kalau kami di Dijen PKTL Pusat karena memang sudah menerapkannya dari 2018, 19, 20, 21 sehingga memang kita sudah menggunakan presensi tersebut untuk pemotongan tunjangan kinerja berdasarkan kedatangan dan kepulangan. Dan kemudian untuk yang balai juga akan berlaku hal yang sama Pak Bagio. Hanya karena memang baru hari ini nggih, dan kemudian pengaplikasiannya dimulai start pada saat memang sudah kita sosialisasikan pada hari ini. Demikian Pak Bagio. Bapak dan Ibu yang lain ada pertanyaan lagi? Apa sudah cukup terwakili oleh Bapak dan Ibu yang tadi sudah mengajukan pertanyaan? Izin Bu, dengan Gunawan Bu. Oh, nggih, monggo Pak Gunawan dari BPK 2 Palembang. Iya. Mau bertanya untuk kegiatan lapangan itu presensinya itu setiap hari dan pagi sore ya Bu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan Pak Marzuki nggih sama Mas Ferry, tapi nggak apa-apa Pak Marzuki monggo dijelaskan kembali sekilas saja. Oke, Pak. Saya share lagi. Oke, jadi kewajiban presensi itu hanya sekali dalam sehari, Pak. Tapi ada rentang waktu di mana presensinya cukup. Jadi kalau Bapak DL itu hanya sehari. Oke. Nah ini Pak, jadi pegawai melakukan perjalanan melakukan presensi selama DL dan tidak boleh lupa presensi DL hanya dilakukan 1 kali sehari Pak. Kalau Bapak ke Jakarta tiap hari itu melakukan presensi DL, waktunya ditentukan dari jam 6 pagi sampai jam 23.59 Pak. Tetapi kalau tadi ada masuk hutan itu cukup pada saat pertama dan terakhir kalau tidak ada sinyal, tetapi di tengah-tengah itu kalau 10 hari itu tetap wajib untuk foto di dalam kawasannya. Kemudian 1 minggu ketika memang ada surat SPT-nya itu Bapak wajib presensi di 1 minggu. Jadi kalau 10 hari 1 minggunya masuk, maka 1 minggu harus presensi Pak, seperti itu. Terima kasih Pak Marzuki. Baik, terima kasih Pak Marzuki, Pak Gunawan. Ini ada pertanyaan dari BPK Wilayah 20 kembali. Untuk admin Satker, apakah sudah bisa mendapatkan user ID dan password untuk membuat rekap presensi pegawai? Pak Marzuki atau Mas Bagus, monggo. Oke, mungkin itu ke Mas Bagus, Bus. Kalau aplikasi adminnya udah set semua, itu silakan monggo ke Mas Bagus. Mas Bagus, siap ya? Oke. Untuk diinformasikan, kemarin kita untuk pegawai BPKH kita sudah input semua di Sikadir, Bu. Jadi untuk sekarang bisa diuji coba untuk dipakai aplikasinya, dan untuk penerapan sebagai diaktifkan untuk peraturannya nanti dikembalikan lagi kepada Bu Kabag kapan untuk dimulai penerapannya. Untuk mungkin bisa dikasih waktu untuk uji coba beberapa saat. Dan nanti terkait admin, nanti saya dengan Pak Marzuki kita buat daftar untuk admin masing-masing BPKH. Nah nanti kita share dan diinformasikan ke Kasubag TU-nya. Mungkin itu Ibu informasinya. Baik, terima kasih Mas Bagus atas informasi, nanti kita komunikasikan nggih. Baik, untuk selanjutnya
Cukup nggak Bapak dan Ibu? Ah. Baik, sepertinya sudah cukup nggih. Oh, ini ada pertanyaan apa sudah dijawab ya langsung oleh Pak Marzuki. Ya, baik. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu, Pak Ferry dan Pak Marzuki sebagai narasumber, dan atas waktu Bapak dan Ibu kami harapkan memang ini akan segera diaplikasikan dan kita terapkan secara bersama, kita saling mendukung. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Acara kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Waalaikumsalam Mas Ferry, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Kepala BPKH, pejabat administrator dan pengawas dan teman-teman semua. Oke, monggo Mas Ferry, Pak Marzuki. Mohon izin lihat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Convert